Halo adik-adik. Shalom. Tante senang sekali hari ini kita tetap bisa bertemu walaupun dalam ibadah online. Tante percaya adik-adik di rumah tetap sukacita dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Oh haleluya. Adik-adik mau memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh? Ya, Mau menari Tante. buat Tuhan? Iya dong. Kita mau melompat buat Tuhan? Mau, Yes. mau? Mau Oke. dong, Tante. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tirukan Tante berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami Yesus bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Kami rindu memuji, membesarkan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami mau bersorak, mau menyanyi, bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa muji Tuhan dengan penuh sukacita? Haleluya. Haleluya. Ayo kita mau menari, kita mau menyanyi buat Tuhan dengan penuh sukacita. Karena ada kasih Yesus yang selalu ada di hati kita. Amin. Haleluya. Adalah sukacita. Sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah
Tante percaya pasti kalian rajin baca Alkitab, ya kan? Ya Bener dong, gak Tante? Tante. Pasti ya Tante Ya, ya? pastilah. Nah kita mau nyanyi Tante, supaya anak-anak lebih semangat lagi baca Alkitab. Setuju Yes. gak Tante? Setuju kan? Setuju dong, Kita pakai Tante. gerakan Tante, pakai gerakan. Yuk. Anak-anak harus ngikuti di rumah. Mari. Siap, siap, siap. Yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Berdua, 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 berdua. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik yang manis, siapa yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah banyak? Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang manis dan Saya, mau Tante. makin cinta akan Tuhan? Haleluya. Tentunya semuanya mau. Amin. Tante Yan, Iya, iya, Tante benar. Ana ya, Iya. Tante Vida dan Tante Ana juga mau terus bertumbuh di dalam Amin. Tuhan dan berbuah banyak. Lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar, dan dengan doa tiap hari kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tentunya kita mau jadi anak Tuhan yang manis, yang makin hari makin cinta akan Tuhan dan setia pada Tuhan. Amin. Nah, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Bahkan kita disebut sebagai kesayangannya. Nah, Bener banget, adik-adik, kita mempunyai Bapa yang sangat baik dan sangat mengasihi kita. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh kasih kepada Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kau telah memilihku untuk menjadi anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu,
memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kesayanganmu. Kau menjadikanku, Kau yang menjadikanku terima kasih Bapa, sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau milikku dan ku milikmu. Haleluya. Kau di dalamku dan ku di dalammu, Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau mengenalmu lebih lagi. Haleluya. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kembali katakan, ku mau mengenalmu, berjalan dekat. Ya Tuhan, kami mau terus berjalan dekatmu. Terima kasih. Di setiap waktu Ku angkat tanganku,
firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat cintamu, buat kasihmu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh kembali beribadah hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Bertumbuh subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang manis, jadikan kami anak-anak Tuhan yang manis, yang makin hari makin cinta akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Engkau berkati Om dan Tante yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami semua dan jadikan kami berkat. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, apa kabar adik-adik? Selamat bertemu lagi. Yeay, bagaimana kabar adik-adik semua? Ya, semua pasti sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini mau memberitahu kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Kuasa Tuhan itu dahsyat. Tidak ada satupun kuasa yang di dunia ini yang sanggup menyaingi atau mau menirukan kuasa Tuhan. Adik-adik ingat kalau minggu lalu bangsa Israel diiringi, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dengan apa? Ada yang ingat? Pada siang hari, pada malam hari, ada yang menyertai bangsa Israel. Kalau siang hari, mereka tidak akan kepanasan. Kalau malam hari, mereka tidak akan kedinginan. Nah, ada yang ingat? Ya, pada siang hari Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan. Pada malam hari Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang api. Nah, apakah penyertaan Tuhan hanya berhenti sampai di situ? Apakah penyertaan Tuhan hanya berhenti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Oh tidak, penyertaan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Karena Tuhan mau membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian, kepada tanah yang Tuhan sudah siapkan untuk bangsa Israel. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di suatu tempat. Apa itu? Ya, dengar firman Tuhan ya. Ayo simak baik-baik lagi. Nah, orang Israel tiba di suatu tempat yang bernama Laut Merah. Laut itu terbentang luas di hadapan bangsa Israel. Dan gunung-gunung berada di kedua sisi. Tiang awan berhenti. Sebab itu bangsa Israel pun ikut berhenti. Sementara di Mesir, Raja Firaun membatalkan janjinya. Ia marah karena telah membiarkan bangsa Israel pergi. Ia tidak mau kehilangan para pekerjanya. Ia memanggil para prajurit mengatakan, ayo cepat segera pasanglah kuda-kuda yang terbaik, pasang kuda-kuda yang tercepat. Kita akan mengejar bangsa Israel. Kita akan membawa mereka kembali supaya mereka bekerja untuk kita. Nah, tiba-tiba Musa dan seluruh bangsa Israel mendengar suara gemuruh, roda-roda bergerak cepat. Mereka bertanya, suara apakah itu? Apakah itu suara guntur? Kemudian beberapa penjaga Israel datang dan berlari berseru, orang Israel sedang datang, prajurit Firaun datang.
Orang-orang menjadi sangat ketakutan. Mereka lupa, bangsa Israel lupa bahwa ada Allah yang menyertai mereka. Lalu bangsa Israel berseru, apa yang harus kami lakukan? Kemanakah kami harus pergi? Kemana kami akan pergi? Kami tidak dapat mendaki gunung-gunung yang tinggi ini. Kami pun tidak dapat menyeberangi laut yang besar ini. Alkitab berkata dalam Keluaran 14 ayat yang ke-10, sangat ketakutanlah orang Israel. Tetapi ada satu orang yang tidak takut. Kira-kira siapa dia? Ya, Musa. Musa tidak takut. Bahkan ia mengatakan kepada bangsa Israel, jangan takut. Allah akan memelihara kamu. Allah akan menolong kita. Musa berdoa kepada Allah. Ia bertanya apa yang harus dilakukannya. Lalu Allah berkata kepada Musa, katakanlah kepada orang-orang itu agar mereka maju terus. Angkatlah tongkatmu, Musa, dan ulurkanlah ke atas laut. Maka air itu akan terbelah sehingga orang-orang dapat menyeberangnya. Tepat setelah Allah mengatakan hal itu, tiang awan yang besar yang tadinya ada di hadapan mereka, kemudian pindah ke belakang bangsa Israel. Sehingga ada di antara bangsa Israel dan orang-orang Mesir. Sepanjang malam awan itu menyembunyikan umat Israel dari kejaran prajurit-prajurit Mesir. Lalu Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas air laut seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kemudian Allah mengirimkan angin. Wush, wush. Dan air pun membelah laut itu seperti tembok di kiri dan kanan. Di tengah laut itu terdapat sebuah jalan yang kering sekali menembus laut. Kemudian Musa berseru kepada bangsa Israel, maju, jalan. Orang-orang Israel berjalan di tengah-tengah laut itu pada suatu jalan yang sangat kering. Allah membelah air laut itu supaya mereka dapat melewatinya. Musa berjalan di paling depan dari antara orang-orang itu. Baik kambing domba, sapi, serta kereta-kereta harta milik mereka. Allah membuka jalan laut itu hingga mereka dapat menyeberangi dengan selamat. Adik-adik ingat ya, adik-adik ingat, tak ada sesuatu pun yang terlalu sulit bagi Allah. Nanti saya ulang lagi ya. Tak ada sesuatu pun yang terlalu sulit bagi Allah. Amin. Para prajurit Firaun mengejar orang Israel. Tetapi pada waktu mereka berjalan melalui laut, tiang awan dan tiang api yang besar itu telah menakutkan prajurit-prajurit Mesir. Kereta mereka mulai terjebak di dalam pasir. Roda-rodanya patah, kuda-kudanya tersandung dan jatuh. Sekarang orang-orang Mesir itu mengetahui bahwa Allah sedang menolong umatnya. Allah sedang menolong umatnya. Ketika orang-orang Israel semuanya telah tiba dengan selamat di seberang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa melakukan tepat seperti apa yang Allah perintahkan. Ia mengulurkan tangannya ke atas laut. Air itu pun terbaliklah menutup jalan yang terbuka. Dan semua orang Mesir tenggelam. Tak ada satupun yang selamat. Allah mengatakan kepada kita apa yang telah terjadi. Yuk kita lihat lagi. Keluaran 14 ayat yang ke-28, 30 dan 31. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ayat yang ke-30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut.
ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Musa melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Dan mereka bersyukur, mereka mengucapkan syukur kepada Allah karena telah menolong mereka. Mereka memuji Tuhan karena mereka mengetahui bahwa tak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Nah, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan hari ini? Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah. Jadi adik-adik yang di rumah jangan pernah takut. Karena ada Tuhan yang melindungi adik-adik. Ada Tuhan yang menyertai adik-adik ketika adik-adik sakit. Ada Tuhan yang mampu menyembuhkan adik-adik ketika adik-adik sedih. Ada Tuhan yang mampu memberikan sukacita kepada adik-adik, memberi penghiburan kepada adik-adik. Jadi jangan pernah kita takut oleh apapun. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan sanggup menolong adik-adik, Tuhan sanggup menolong Tante Sesa, Tuhan sanggup menolong papa, mama, dan semuanya. Nah, ada satu ayat menjadi ayat hafalan buat kita juga, ayat yang meneguhkan kita dalam Matius 19 ayat yang ke-26. Matius 19 ayat yang ke-26. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lagi Matius 19 ayat yang ke-26. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Jadi adik-adik jangan takut, bilang sama papa, bilang sama mama, jangan takut, ada Tuhan. Nah ya, jangan takut masa depan kita, jangan takut besok kita makan apa, jangan takut nanti Natalan aku punya baju baru atau enggak ya. Gak usah takut, semuanya sudah Tuhan sediakan buat adik-adik. Asal adik-adik mau terus percaya kepada Tuhan, asal adik-adik mau terus berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik mau melakukan itu semua? Yes, adik-adik pasti akan melakukannya. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan ada bersama dengan Tante Sesa. Tuhan juga ada bersama dengan adik-adik dimanapun adik-adik berada saat ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu sangat mengingatkan kami, firman-Mu sangat menguatkan kami bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin. Bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada satupun hal yang mustahil. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang terus percaya kepada Tuhan, mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kami mau terus memuji dan menyembah Allah yang hidup. Biarlah kiranya Tuhan juga terus memberkati kehidupan kami, masa depan kami, pekerjaan orang tua kami, kehidupan keluarga kami, sekolah kami, semua ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan lakukan buat kami, apa yang Tuhan berikan buat kami, itu semua baik. Ajar kami untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah, baik di perjalanan, baik di tempat sedang berlibur. Tuhan menyertai anak-anak-Mu ya Tuhan, biar dalam masa kecil mereka menjadi saluran berkat-Mu, baik di tengah keluarga mereka, baik di tengah pergaulan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan yang mereka dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman itu akan tertanam dalam kehidupan mereka dan akan bertumbuh, berbuah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik,
Kami berdoa, kami akhiri ibadah kami, biarlah firman Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.